Sopo 2148 dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Saya menjelaskan atau mempresentasikan materi pertemuan 13 dengan judul materi perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang sistematis untuk merumuskan tujuan dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan guna mencapai pertumbuhan dan kemajuan di berbagai sektor dalam suatu wilayah atau suatu negara. Tujuan dari diadakannya perencanaan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang bisa disingkat dengan SPPN, yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang yang bisa disingkat dengan RPJP, rencana pembangunan jangka menengah yang disingkat dengan RPJM, dan rencana kerja pemerintah yang disingkat dengan RKP. Selanjutnya ada proses perencanaan pembangunan. Pada proses perencanaan pembangunan ini dibedakan menjadi dua tingkat. Yang pertama adalah pada tingkat pusat dan ada pada tingkat daerah. Proses perencanaan pembangunan pada tingkat pusat ini biasanya melibatkan pelaksanaan pengembangan kebutuhan untuk yang pertama ada mengidentifikasi persyaratan dan tujuan pusat, yang kedua merumuskan rencana strategis yang berisi visi, misi, dan tujuan, yang ketiga membuat rencana proyek yang rinci, mengoptimalkan pendanaan dan sumber daya, yang keempat memperoleh izin dan persetujuan yang diperlukan, yang kelima melaksanakan dan memantau proses konstruksi dan pengembangan. Selanjutnya pada tingkat daerah. Yang pertama, proses yang dapat kita lakukan yaitu analisis situasi daerah. Maksudnya yaitu melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat daerah untuk memahami karakteristik dan kebutuhan khusus di wilayah tersebut. Yang kedua, dengan melakukan penetapan visi dan misi daerah. Maksudnya menetapkan visi dan misi pembangunan daerah yang sesuai dengan konteks dan aspirasi masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu penetapan tujuan dan kebijakan daerah. Maksudnya merumuskan tujuan pembangunan daerah dan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan potensi masyarakat lokal tersebut. Yang keempat ada alokasi anggaran dan sumber daya daerah. Menetapkan alokasi dan anggaran sumber daya daerah untuk mendukung implementasi program dan kebijakan pembangunan lokal. Yang kelima ada koordinasi antara sektor dan pusat. Maksudnya, mengkoordinasikan antara sektor di tingkat daerah serta berinteraksi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kesejajaran dengan kebijakan nasional. Proses yang keenam yaitu konsultasi publik daerah. Konsultasi publik daerah ini lebih melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam proses perencanaan untuk memastikan kebijakan dan program yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Yang ketujuh ada pengembangan program dan proyek daerah. Mengembangkan program dan proyek daerah yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan lokal. Yang kedelapan ada implementasi daerah. Melaksanakan program dan proyek daerah dengan melibatkan koordinasi antar lembaga pemerintahan daerah. Yang sembilan ada monitoring dan evaluasi daerah. Maksudnya itu menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi di tingkat daerah untuk mengukur kemajuan dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Perbedaan utama antara proses perencanaan di tingkat pusat dan daerah ini adalah pada penekanan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik unik dari masing-masing tingkatan pemerintahan. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan melibatkan berbagai organ dan lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah, serta melibatkan sektor pemerintahan dan non-pemerintahan. Beberapa lembaga atau organ yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu yang pertama ada presiden, yang kedua ada menteri, yang ketiga ada gubernur, yang keempat ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disingkat dengan Bappenas. Melibatkan berbagai pihak ini dalam proses perencanaan dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dan implementasi rencana pembangunan. Selanjutnya ada hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah, swasta, dan masyarakat memiliki hubungan yang saling berkaitan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan. Ketiga sektor ini memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan proses pembangunan.
Adanya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi media strategis dalam mengatasi permasalahan pendanaan terhadap perencanaan pembangunan. Hubungannya yang pertama pada pemerintah. Hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang pertama pada pemerintah. Pemerintah ini dapat menjadi penting dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah mempunyai peran penting dalam membentuk kebijakan pembangunan, yaitu dalam penyediaan infrastruktur. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan infrastruktur penting seperti jalan, listrik, air bersih, dan transportasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua ada swasta. Pada swasta ini dapat melakukan investasi dan inovasi. Sektor swasta berpartisipasi melalui investasi dan inovasi. Yang kedua dapat melakukan manajemen proyek. Sektor swasta seringkali terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, termasuk pembangunan perumahan, kawasan industri, dan komersial. Yang ketiga pada masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam partisipasi dan penerimaan manfaat, dukungan politik, dan kontrol dan akuntabilitas. Selanjutnya ada metode mainstreaming SDG yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Mainstreaming SDGs atau merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals dalam pembangunan di Indonesia adalah sebuah pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai aspek kebijakan, program, dan praktek di seluruh sektor tingkat pemerintahan. Tujuan dan manfaat mainstreaming SDGs ini adalah yang pertama untuk integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan, yang kedua pencapaian pembangunan yang holistik, yang ketiga peningkatan keberlanjutan, yang keempat pemberdayaan masyarakat, yang kelima agenda global sejalan dengan agenda nasional. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.